So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom saudaraku. Bagaimana kabarnya? Yes. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, yeah. Yuk kita mau balik berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami dipertemukan kembali di tempat ini untuk beribadah, memuji, meninggikan nama yang maha tinggi, nama-Mu Yesus Tuhan. Saat ini Tuhan, setiap ibadah, setiap nafas yang keluar, setiap pujian yang keluar, kami mau dedikasikan, mau kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami Tuhan. Kami itu orang gak sempurna Tuhan, dan kasih-Mu menyempurnakan setiap kami Tuhan. Sehingga apa yang kami persembahkan, apa yang kami pujikan, apa yang kami naikkan, itu berlayak di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami di dalam nama Yesus. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Mari datang dalam hadirat dengan hati yang bersyukur saudaraku. Haleluya. Jesus, haleluya. Sama-sama katakan di setiap langkah Tuhan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku. Katakan kasih-Mu sempurna Tuhan. Selalu baru Tuhan, habisnya apapun cerita hidupku. Yes. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan, sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan atasku. Kami serahkan Tuhan. Yes. Ku tak akan takut, hidupku aman di jalan-Mu. Depanku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Yes. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan. Oh, katakan sama-sama. Setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Terima kasih Tuhan, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar jalan. Dengan iman katakan kasih-Mu sempurna Tuhan. Yes. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya.
janjimu tak kau tinggalkan. Kita angkat tangan kita sama-sama kepada Tuhan. Yes. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku sama Tuhan. Yang hidup, oh, yang mustahil bagimu. Katakan forever. Forever I will from you your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done, Jesus. Your will be done. Forever. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name, Jesus. Your will be done. Your will be done, Jesus. Your will. Sekali katakan forever I will sing your presence, Jesus. Oh, forever I will sing your presence. Katakan your will be done, Jesus. Your will be done, Jesus. Your will be done. Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan. Kami sembahkan Tuhan. Takkan takut, hidupku aman di dalam. Kami percaya dalam kebenaran, sumber damai di dalam jiwa. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Katakan forever, forever, forever I will sing your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever, Lord. Forever I will sing your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Saya mau ajak semua yang datang menyembah Tuhan. Inilah kesempatanmu. Dia hadir, saudaraku. Mari kita agungkan namanya yang kudus, namanya yang mulia, namanya yang berkuasa. Yesus Tuhan. Nama syararara. Oh, kami sembah Tuhan.
besar Tuhan. Haleluya. Terus sembah Tuhan, sembah Tuhan, katakan sama-sama. Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Katakan Hosanna. Jemaat pujikan sendiri, katakan Hosanna. Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Disukakan hatimu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji dan besar nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari semuanya memuji Tuhan. Oh Yesus, Engkau yang terbesar, Engkau yang termegah Tuhan, Engkau yang termulia Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami semua memuji Engkau. Haleluya. Segenap jiwaku menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku.
memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bernyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Engkau terkesan, Kau terkesan, dan mulia ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, hanya Engkau yang terbesar. Amin, amin, amin. Engkau terbesar dan mulia. Biarlah semua Tuhan, biarlah semua memuji, biarlah semua, biarlah semua memuji-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan lagi, siap bagi Tuhan, amin, haleluya. Lepaskan semua dalam dirimu untuk Tuhan, sama-sama katakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut terhempas, nama Yesus pemenang. Kita adalah pemenang, amin. Takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi nama Yesus, serukan ajaib nama. Sama-sama katamu. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Sama-sama saya. Mengalir kuasa-Mu, galakkan hatimu, ku nyanyi. Oh, 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 tercurah kuasa-Mu, galakkan hatimu, ku nyanyi. Oh, 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 ajaiban terjadi. Yesus. Sama-sama katakan. Jiwa bebas terlepas, yes. Kuasa maut telah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, yes. Menari sampai akhir.
serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi ajaiban terjadi. Siapa nyanyi bagi Tuhan? Katakan amin. Ikuti saya ya. Oh, 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 oh. Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Oh Tuhan, naikkan pujian mujizat terjadi. Yang mau lompat kita lompat sama-sama. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi ajaiban terjadi. Haleluya, silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, amin. Haleluya. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau begitu mengenal kami Tuhan. Setiap pelanggaran kami Tuhan Yesus, Kau hapuskan Tuhan. Setiap dosa kami Tuhan Yesus, Kau hapuskan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami datang kepadamu dengan sungguh-sungguh Tuhan, saat kami bertobat kepadamu Tuhan Yesus, dan kami Tuhan Yesus menjalani kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan, Engkau akan memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ceritaku
kan setia mengikuti rancangan-Mu Tuhan. Ku kan setia melayani-Mu, oh Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Shikinaya dalam papa ya nama she. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau yang terbesar di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami tidak khawatir Tuhan. Kami akan terus percaya Tuhan. Dan semakin hari kami mau terus percaya dan percaya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kami beriman kepadamu Tuhan. Dan pengharapan kami itu tidak akan pernah hilang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah semakin hari Tuhan Yesus, kami terus setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan Kau memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya Engkau ambil alih hidupnya Tuhan. Kuasai dia dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dia katakan Tuhan Yesus, semuanya adalah daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Haleluya, senang berjumpa lagi pada pagi hari ini di bulan Agustus, bulan kemerdekaan ya. Tidak ada salahnya saya akan mengatakan merdeka. Aduh. Sekali lagi merdeka. Ya gitu dong. Kita nggak usah berperang pada hari ini ya. Kalau zaman dulu masih pegang senjata, hari ini kita nggak usah pegang senjata. Duduk manis diam mendengarkan firman Tuhan. Ya, berikan kemuliaan bagi Allah kita supaya kita nggak tegang hari ini ya. Haleluya. Kita mau belajar pada hari ini tentang kesetiaan dan rela berkorban. Ya masih ada hubungannya tentunya dengan kemerdekaan ya. Kalau para pejuang kita nggak setia, kalau para pejuang pahlawan-pahlawan kita nggak rela berkorban, tentunya adik-adik nggak akan bisa senyaman hari ini ya kan. Mereka masih harus menumpahkan darahnya ya, harus masih memegang senjata tembak-tembakan. Kalau kita tembak-tembakannya di fire atau ML, PUBG dan lain sebagainya, itu tidak perlu terjadi saudara. Itu karena kebaikan Tuhan juga, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Bung Karno mengatakan, beri aku 1000 orang tua, akan kucabut gunung Semeru katanya gitu. Tetapi beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Wah, berarti pada saat ini saudara-saudara posisinya adalah orang-orang yang bisa menggoncangkan dunia. Amin. Oh luar biasa saudara. Orang-orang muda itu orang-orang yang luar biasa. Dengan kekuatannya, dengan kekuatan pikirannya, fisiknya ya kan. Bisa melakukan apa saja, bisa bekerja, bisa beraktivitas ya kan. Beda dengan anak kecil atau orang tua. Ya anak kecil masih harus belajar jalan dan lain sebagainya. Orang tua mungkin ada nyeri otot, pengapuran tulang dan lain sebagainya. Kalian sehat ya. Futsal oke, tiap hari futsal oke ya. Tapi yang jemput yang nggak oke rasanya ini ya. Haleluya, kemarin libur pulsanya. Oke, kita lanjut. Oke, silakan. Setia dan rela berkorban. Kita mau belajar pada saat ini. Bagaimana? Kita mau belajar teladannya siapa? Pada kitab Rut ya. Kita akan buka Rut 1. Sebenarnya dari Rut 1 sampai 18, tapi saya mau baca Rut 1 ayat 1 sampai yang kelima. Oke, silakan ditampilkan. Rut 1 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat saya undang untuk bangkit berdiri. Enak kan? Oke, kita baca bersama-sama. Saya ayat yang
Pertama, saudara yang genap dan selanjutnya ya. Rut 1 ayat 1 sampai ke 5. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kedua. Tiga. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. 4. Bersama-sama. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Terima kasih, silakan duduk saudara-saudara. Ceritanya begini, pada saat itu di bangsa Israel terjadi kelaparan. Ini ada keluarga, si bapak namanya Elimelek, ya kan? Yang kedua Naomi, istrinya namanya Naomi, punya anak Mahlon dan Kilion. Ketika terjadi kelaparan di negeri Israel, mereka ngungsi, ngungsi ke daerah namanya negeri Moab. Nah, ketika mereka sampai di negeri Moab, ya kan? Sampai pada akhirnya si anaknya ini Mahlon dan Kilion ini memiliki mantu, memiliki istri orang Moab namanya Orpa dan Rut. Nah, dari kejadian itu, ini dari kisah ini kita mau belajar bahwa apa yang terjadi di bangsa Israel pada saat itu terjadi kelaparan, saudara-saudara. Padahal kalau kita percaya bahwa bangsa Israel adalah bangsa apa? Bangsa yang diberkati, bangsa yang dilimpahi dengan madu dan susu. Tetapi di ayat ini dikatakan bangsa Israel terjadi kelaparan, saudara-saudara. Sehingga satu keluarga ini harus memilih untuk mengungsi, pergi dari tanah Israel. Kalau kita mau pelajari, kalau negeri itu benar-benar diberkati, seharusnya tidak terjadi kelaparan, betul nggak? Itu kan janji Tuhan. Tapi ternyata kok terjadi kelaparan? Nah, ada yang salah tentunya. Nah, makanya kita akan baca di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ulangan 11 ayat 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 14. Next. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Tuhan sudah berjanji, jika kamu taat, ayat yang ke-13 tadi, jika kamu taat, jika kamu setia, sungguh-sungguh, maka kamu akan diberkati. Tapi kenyataannya ada kelaparan, berarti ada sesuatu yang salah. Berarti bangsa Israel bisa saja tidak taat, bisa saja tidak sungguh-sungguh, atau bisa-bisa ada ujian dari Tuhan. Ya, seperti itu kan saudara. Jadi saudara misalkan pada saat ini, Tuhan aku mau setia sama Engkau. Aku mau taat. Kita sudah berjanji. Lalu tiba-tiba kita mengingkari janji tersebut. Ada konsekuensinya tentunya kan ya. Ada hukum tabur, ada hukum tuai. Jika kamu bersalah, kamu dihukum. Jika kamu nggak pakai helm, kamu bakal ditilang. Seperti itu kan? Itu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ada satu kesalahan. Atau ada satu ujian. Istilah begini, kalau kamu nggak saya uji, kamu nggak akan lulus. Kalau kamu nggak saya tes, saya nggak tahu kamu bisa apa enggak. Ini yang terjadi dengan bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi dengan keluarga daripada Elimelek, mereka lebih baik menghindar. Ngapain di Israel kelaparan? Mending aku keluar. Di sana lebih banyak, lebih subur, lebih enak. Dari pengertian ini, dari kejadian ini, akhirnya keluarlah mereka. Suatu ironi bahwa sebenarnya kalau kita sebenarnya, ya kan, kalau pengennya kita sih, kalau ada suatu masalah, kepingnya keluar. Nggak usah. Jangan ada masalah deh ya, lebih baik tenang-tenang. Tetapi kok ada masalah, kok masih ada masalah gitu kan. Nah yang harus kita hadapi adalah
Bukan melari dari masalah, tapi seharusnya kita menghadapi masalah tersebut. Dengan masalah itu kita akan menjadi lebih kuat, kita akan menjadi lebih mampu, dan kita akan menjadi lebih berpengalaman. Oke, selanjutnya. Dengan kepergian mereka ke bangsa Moab, akhirnya mereka menetap di negeri itu. Dan di kisah-kisah selanjutnya diceritakan akhirnya menantu daripada si Naomi ini, si siapa? Mahlon dan Kilion, anaknya ya, akhirnya meninggal, saudara. Pertama bapaknya dulu, Elimelek, akhirnya meninggal, saudara. Tidak berselang lama, Mahlon dan Kilion meninggal juga, saudara. Akhirnya keluarga ini cuma tiga janda akhirnya ya. Tiga janda, iya benar, 3 janda. 1 janda dari Elimelek, 1 janda dari Mahlon, 1 janda dari Kilion. 3 orang ini akhirnya kehilangan para pria, saudara. Tapi kita mau belajar dari mereka ini, dari Naomi, Rut, dan Orpa, apa yang terjadi dengan kehidupannya. 1, mereka tetap setia. Kita mau baca di Rut 1 ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memerhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. 1, setia. Saya mau yang pelajari dari kesetiaan ini dari 2 orang ini. 1 adalah si Naomi. Kenapa si Naomi? Karena Naomi adalah orang Israel. Naomi adalah dari bangsa Israel. Ketika dia diam di negeri Moab, ketika dia ada di negeri Moab, dia mendengar. Oke? Ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi, apa yang terjadi dengan Naomi? Naomi mendengar, saudara. Naomi mendengar bahwa di negerinya itu sedang subur, sudah diperhatikan oleh Tuhan. Jadi Naomi ini dulu memang anggaplah oke lah dia berkhianat, dia pergi dari Tuhan. Tapi dia mau kembali kesetiaannya. Dia kembali ke Israel karena dia mendengar. Kata mendengar ini yang saudara perhatikan ya, berarti dia mendengar sesuatu yang positif. Dia mendengar sesuatu yang baik. Saudara-saudara pada saat ini saya percaya, saat-saat ini mungkin saudara dengan keadaan saat ini yang didengar bukan hanya yang baik-baik saja pastinya. Pasti ada cerita yang negatif, ada yang positif, ada yang membuat kita takut. Atau ada juga omongan yang membuat kita tetap semangat gitu loh. Tetapi si Naomi ini berani menyaring semuanya dan mengatakan dia mendengar, oh di negeri Israel ada sesuatu yang baik. Ketika dia mendengar, dia mengambil kesimpulan untuk kembali kepada Tuhannya, kembali ke daerahnya. Itu yang dilakukan oleh Naomi, saudara. Itu juga yang kita harus lakukan. Pada saatnya kita sering mendengar sesuatu, kita mendengar fitnah, hinaan, maki, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga bisa mendengar kritik, bisa juga mendengar masukan-masukan, kita juga bisa mendengar pujian dan lain sebagainya. Tetapi kita mau percaya bahwa apa yang kita dengar, itu bisa mempengaruhi hidupan Anda, respon Anda. Bagaimana mendengar, bagaimana menanggapi semua ucapan atau bacaan status orang atau bacaan-bacaan di tempat lain sehingga saudara menjadi lebih baik, bukannya menjadi lebih terpuruk, saudara-saudara. Itu yang harus kita bisa. Naomi ketika dia mendengar, dia meresponnya baik, positif. Oh, aku harus kembali sama Tuhan. Oh, aku harus ada di jalannya Tuhan. Aku nggak boleh tinggal di sini terus-menerus. Aku harus berkemas dan kembali ke negeri Israel. Itu yang dilakukan Naomi. Dan itu pula yang kita lakukan ya. Kita mau dengan respon, kita mulai sadar. Ya seperti saat ini saudara datang dan duduk di tempat ini, saudara kan belajar untuk merespon kan ya. Apa yang saya ucapkan, saudara mendengar. Ketika saudara merespon sesuatu yang positif, tentunya itu akan membangkitkan iman saudara tentunya. Bukannya saudara malah malas dan ogah-ogahan ke gereja, tetapi semakin semangat lagi.
Itu yang terjadi, harusnya ya kan? Ketika mendengar sesuatu yang positif, respon kita menjadi lebih baik. Seperti begini, ketika kita melihat seekor babi, ya, saudara tahu babi? Tahu kan ya? Ini binatang kalau kalian tahu di kandangnya itu sungguh jorok. Makan apa aja, ya kan? Kamu kasih sampah pasti dimakan. Kamu kasih begituan punyamu mungkin dia juga bisa makan, saudara. Ya kan? Jelek berarti kan babi ini ya. Jelek, saudara. Jorok. Tetapi ketika babi ini saya serahkan sama orang-orang Poltek yang dari Medan, ya kan? Dan mereka olah, babinya akan menjadi apa, saudara-saudara? BBK katanya, babi panggang katanya gitu. Jadi apa? Sangsang gitu ya. Jadi sesuatu yang nikmat. Dari sesuatu yang saudara bisa lihat, hal itu adalah menjijikan, ya kan? Ih, gila aku dulu babi, enggak akan aku pegang. Tetapi ketika menjadi di tangan orang-orang Medan, menjadi sesuatu yang lain, saudara. Ya kan? Dan saudara akan penasaran, dan mungkin saudara akan ketagihan dengan barang itu, ya kan? Itu yang terjadi. Ketika saudara merespon, oh babi itu jijik, oh babi itu jelek, kamu itu menjijikan, kamu itu jelek, kamu itu jorok. Kamu harus mencernanya, saudara. Ya kan? Terima dong. Oh iya, saya saring, ya kan? Saya uji dulu. Oh iya ya, aku jorok nggak ya? Oh iya, aku jorok. Oh, aku jarang mandi, berarti aku harus lebih mandi lagi. Oh iya ya, aku jarang sikat gigi. Aku bergaul dengan orang-orang. Makanya temanku ketika aku membuka mulut, mereka pada pingsan kan gitu ya. Oh iya, berarti ada sesuatu yang salah. Ketika ada omongan, ketika ada kritikan, ketika ada makian, saudara juga harus mencerna. Melatih babi itu sehingga menjadi BBK, babi panggang kan gitu. Diolah, oh iya benar juga ya, berarti aku harus rajin sikat gigi, berarti aku harus rajin mandi, mungkin aku harus rajin bantu orang tua dan lain sebagainya. Itu yang harus dikerjakan. Karena apa? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, saudara-saudara. Uji semuanya, diuji dulu. Bukan semuanya itu buruk loh ya. Ada kejadian orang gara-gara tertinggal pesawat, padahal itu buruk, dan pada akhirnya pesawat itu jatuh, dia selamat, ya kan? Berarti ada baiknya juga. Kesetiaan Naomi, kembalinya Naomi ke tanah Israel dengan kepercayaannya, itu ada suatu bentuk kesetiaan, dia kembali setia. Ayo, yang mungkin sudah jauh dari negeri Israel, yang mulai malas ke gereja, ayo jadi seperti Naomi, kembali lagi. Responnya diperbaiki. Mungkin dari telinga kita mendengar, dari mata kita melihat, kita mau belajar, kita mau lebih baik lagi. Amin. Saudara ini orang-orang beruntung loh. Beruntung karena saudara ini sudah dipilih Tuhan, ditempatkan di tempat ini. Dengan satu tempat yang baik, ya kan? Yang lainnya karena mungkin masih lewat streaming dan YouTube dan lain sebagainya, tapi kita bisa bertemu muka walaupun sedikit dengan distancing gini ya, tapi kita tetap percaya bahwa kita tetap kuat. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, yang B ya, tadi dari Naomi. Sekarang kesetiaannya si Rut. Kita baca ayat yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Setelah anak-anaknya meninggal, Mahlon dan Kilion, tinggal si Rut dan si Orpa. Dua orang ini orang Moab loh ya, bukan orang Israel. Aku mau pulang, kata Naomi. Kalian berdua gimana gitu ya. Aku mau pulang. Kamu ini orang Moab. Kamu mau ikut aku ke Israel atau gimana gitu kan ya. Kalau kamu ikut ke Israel, berarti kamu harus berjalan dengan aku sampai tiba di Israel. Dan aku juga nggak tahu kehidupanku di sana itu seperti apa, seperti itu ya. Dan dikisahkan setelah ucapan itu menangislah kedua orang ini, si Rut dan Orpa ini. Tidak Naomi, tidak ibu, aku nggak mau pergi, aku tetap sama kamu ibu, kata gitu ya.
kemanapun kamu pergi. Wah gitu ya. Tapi si Naomi bilang, Dok, yes, kan wong Jawa iki. Dok, kalau kowe melo aku, kamu itu nanti gimana? Iya kalau aku menikah lagi langsung punya anak, nanti anakku buat kamu. Tapi kan kamu harus nunggu lama lagi. Kamu nanti mau apa? Di negeri Israel nanti mau jadi apa kan gitu ya. Wah berpikirlah dua orang ini. Lalu si Orpa berpikir, oh ya wis, aku pamit aja sudah Bu. Gini. Aku lebih baik kembali ke Moab. Tapi si Ruth enggak mau. Tetap bersikeras. No. Tidak ibu. Nehi, saya tetap ikut ibu. Kemanapun ibu pergi, aku mau ikut ibu. Ya kan? Sampai pada akhirnya, di ayat berapa ini? Ayat ke-16. Ayat 16, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Saudara, satu perkataan yang terakhir, yang dikatakan bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku, itu yang membuat Ruth ini sesuatu yang spesial, saudara. Saudara tahu, Ruth itu bukan orang Israel. Ruth itu orang Moab. Tetapi saya percaya, jika di ayat yang keempat, jika dikatakan bahwa si keluarga ini berkumpul, mereka diam di negeri Moab itu selama 10 tahun, ada persekutuan yang baik antara Ruth, Orpa, dan keluarga dari orang Israel ini. 10 tahun lamanya ada hubungan yang baik antara mereka. Sehingga terjadi perkataan Ruth, Allahmulah Allahku. Ketika Ruth berkata begitu, ada suatu kesempatan bagi Ruth, orang yang bukan orang Israel, orang yang dari bangsa, bukan bangsa pilihan, bangsa penyembah Allah asing, akhirnya menjadi orang Israel. Orang yang mempercayai Tuhan Allah Israel, saudara. Ada kesempatan yang indah, ada pengalaman pribadi saya lihat di dalamnya. Selama 10 tahun mereka berkumpul berkeluarga, Ruth dari orang yang tidak percaya akan Allah Israel, akhirnya mengakui bahwa Allah Israel adalah Allahnya dia. Dan dia juga mengalami pengalaman hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga Ruth berkata, aku gak akan pergi kemana-mana. Aku tetap ikut Naomi. Kemanapun kamu pergi, aku tetap ikut. Jika saudara baca ayat selanjutnya, dikatakan apa? Kalau kamu mati pun, aku tetap ada. Suatu pengorbanan, suatu kesetiaan yang luar biasa dari Ruth, bahwa dia belajar untuk tetap setia sama Tuhan yang bukan Tuhannya dia, saudara-saudara. Orang Moab berkumpul 10 tahun dengan bangsa Israel dan menjadikan dia adalah orang yang dipilih oleh Allah. Luar biasa kan saudara-saudara? Bagaimana dengan Anda? Selama Anda beribadah kepada Tuhan, apakah Anda mengalami perkumpulan yang indah? Apakah Anda mengalami persaudaraan yang indah? Atau selama mengikut Tuhan Yesus, Anda merasa diejek terus, dibully dan lain sebagainya? Ayo, bagaimana dengan kehidupan Anda? Ya kan? Tetapi bagaimana dengan Ruth ini? Dia bisa menjadi suatu hubungan yang indah, yang manis sehingga dia percaya, oh ternyata Allahnya orang Israel itu begini ya. Aku pengen ikut. Kemanapun Naomi pergi, aku pengen ikut. Haleluya. Kesetiaan yang timbul dari Ruth ini yang kita mau tetap pegang teguh. Haleluya. Dan dengan keadaan ini, Ruth menjadi orang yang setia. Dan dia akhirnya ikut dengan Naomi ke negeri Israel. Haleluya. Apa yang terjadi dengan Ruth? Karena dengan apa yang dilakukan Ruth, dia sudah rela berkorban. Rela berkorban apa? Meninggalkan bangsanya, meninggalkan ilahnya. Lalu ikut ke Naomi, percaya sama Tuhan Allah Israel. Haleluya. Itu berkorban saudara-saudara. Gak susah loh orang bisa berpindah keyakinan dari Allah Moab menjadi Allah orang Israel. Ada pengorbanan, ada bayar harga saudara-saudara. Saudara enak duduk santai bisa di sini ya. Karena kita percaya bahwa Allah terus bekerja atas bangsa ini, atas kota kita, sehingga kita bisa dikasih kenikmatan seperti ini. Itu suatu kesempatan yang luar biasa, saudara. Itu juga pengorbanan yang luar biasa, sehingga Ruth
berani mengorbankan untuk meninggalkan negerinya dan ikut bersama dengan Naomi. Haleluya. Pengorbanan yang dibuat oleh Naomi dan Ruth ini itu membuat sesuatu yang luar biasa. Ketika Anda berkorban pada saat ini, datang di tempat ini untuk beribadah, datang untuk mendengarkan firman Tuhan, menyisihkan waktu untuk datang tempat ini, itu adalah suatu pengorbanan, saudara-saudara. Haleluya. Pahlawan kita berkorban enggak? Berkorban. Kalau enggak berkorban bukan pahlawan namanya, ya kan? Karena dia berkorban mati, makanya dia adalah pahlawan gitu. Kebetulan hari ini tanggal berapa? 16 ya? 16 Agustus ya? Iya, 16. Oke, kayak ada lagunya ya. 16 Agustus tahun 45. Itulah. Gitu kan ya? Hah? Salah ya? Harusnya 17 Agustus. Saudara ini bisanya menyalahkan saja ya. Lulusan apa Anda? Masih belum ya? Masih lulusan SMA ya? Fisik masih SMA, tapi bibirnya lulusan sarjana hukum. Ya, gini nih. Apa? Tukang menghakimi. Ya, belum apa-apa sudah salah. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita, kan gitu, ya kan? Ya gini ya. Jadi kehidupan kita juga harus bisa lebih baik lagi, saudara. Ketika kita bekerja, Tuhan juga ikut bekerja. Ketika kita berjalan, Tuhan juga ikut menyerah. Karena ada penyertaan Tuhan. Pengorbanan dia di kayu salib untuk membebaskan saudara. Saudara-saudara ini budak loh. Saudara ini hamba dosa. Ya kan? Saudara tahu budak itu seperti apa? Oh pasti udah tahu kalau lihat film-film ya. Orang negro-negro kan seperti itu ya. Orang hitam-hitam. Budak itu kedudukannya seperti apa? Budak. Ini orang loh ya. Orang loh ya. Budak ini orang ya. Manusia kan ya. Budak. Tapi karena dia budak, ini budak. Di sampingnya apa? Kambing. Di sampingnya ayam. Sampingnya monyet dan lain sebagainya. Nggak berharga saudara. Padahal dia orang. Tapi karena dia budak, statusnya sama hewan. Diperjualbelikan. Kamu berani nawar berapa? Cocok harganya angkut. Itu budak. Ayam, kamu berani berapa? Bawa udah. Itu jadi hak milikmu. Saudara dan saya dulu adalah budak. Tetapi karena ada pengorbanan dari Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang merdeka. Haleluya. Pengorbanan yang dilakukan oleh Ruth, meninggalkan bangsanya dan pergi ke negara yang baru, ke tanah Israel, dan meninggalkan keyakinan yang lama, mengikuti keyakinan yang baru, yaitu bersama dengan Naomi, itu adalah suatu pengorbanan yang luar biasa. Tetap setia dan mau mengorbankan kehidupannya. Apa yang terjadi setelah itu? Tuhan bekerja. Mukjizat terjadi, ada pemulihan. Setelah mereka kembali ke Israel, jika kita baca ayat-ayat selanjutnya, Ruth dan Naomi kembali ke tanah Israel. Akhirnya Ruth ketemu dengan Boaz. Boaz menikah dengan Ruth, sehingga pada akhirnya lahirnya yang bernama Obed. Obed melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud. Daud dan seterusnya melahirkan Tuhan Yesus. Dari seorang Moab yang bernama Ruth menjadi salah satu leluhurnya Tuhan Yesus. Luar biasa enggak saudara? Dan jika saudara baca di dalam Alkitab, nama Ruth tercantum di kitabnya. Ya enggak? Ini Ruth, ini orang Moab, tapi bisa tercantum di dalam Alkitab. Itu yang harus kita pelajari. Kenapa? Tuhan tidak memandang suku bangsa, tapi Tuhan memandang orang yang mau dipakai. Tuhan tidak memandang kekayaanmu, kepandaianmu, tapi Tuhan mau pandang kerendahan hatimu untuk dipakai oleh Tuhan. Ketika Ruth mau dipakai Tuhan, namanya tertulis dalam salah satu Alkitab. Ruth, orang Moab, dan melahirkan leluhurnya yang bernama Yesus yang jadi penebus kita. Saudara-saudara, saya percaya dengan kisah-kisah ini, saudara tentunya harus menjadi seperti Ruth. Kenapa? Mungkin saudara bukan orang Israel secara jasmani, tetapi saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara harus membuat catatan tersendiri di dalam Alkitab. Nanti di surga ada namanya buku kehidupan. Namamu pasti tertulis. Oke, kitab apa? Kitab siapa? Berto gitu ya. Oh kita buka kitab Berto.
pada mulanya Allah menciptakan Alberto, menikahlah papa mamanya dan lahirlah Alberto. Tanggal sekian. Lalu tanggal sekian dia ngompol, lalu dia menangis, ada gitu di dunia. Lalu terus menerus, sampai remaja, dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dia setia ke gereja, ya kan? Lalu ada ayat-ayat selanjutnya. Kisahmu itu harus kamu buat sedemikian uniknya, sedemikian luar biasanya sehingga Tuhan itu tertarik untuk membaca kitabmu. Nanti itu dibaca, saudara. Mungkin pada saat itu cuma ada 66 kisah ya dari Keluaran, Kejadian sampai pada Wahyu itu ya. Ada, tapi nanti di kitab kehidupan ada namamu tertulis. Saudara, luar biasa kan? Mulai saat ini saudara harus berkomitmen. Saya undang para pemusik untuk maju ke depan. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja, bahwa Tuhan terus beracara dalam kehidupan kita. Jika kita mau dipakai olehnya, percayalah, Ruth yang orang Moab bukan bangsa Israel akan menjadi seseorang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Begitu pula dengan adik-adik semuanya di tempat ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan, kami percaya pada saat ini kami boleh datang di tempat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi kami adalah milik-Mu Tuhan. Ku milik-Mu Tuhan. Kau yang tidak memandang kami, tapi menjadikan kami indah Tuhan. Sebab Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan
yes, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your arms. You are kesetiaan dan rela berkorban, bolehlah Engkau tanamkan di dalam hati kami Tuhan. Menjadi rema dalam pikiran kami, jiwa kami, hati kami Tuhan. Sehingga kami tetap mau percaya kepadamu Tuhan. Di dalam segala kondisi apapun Tuhan, kami tetap berpegang teguh bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat Tuhan. Terus beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Memberkati kami semua pada saat ini Tuhan. Sehingga kami boleh dikuatkan. Kami boleh tetap memilih harapan yang indah bersamamu Tuhan. Harapan yang teguh bahwa Engkau adalah Allah berserta dengan kami. Engkau adalah Allah Immanuel. Dimanapun, kapanpun, di dalam setiap musim apapun Tuhan, Engkau tetap berserta dengan kami. Kami serahkan masa depan kami, cita-cita harapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang memimpin. Kami mengucap syukur pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.